Pertama, buka akun si Epic menggunakan website. Setelah itu, login dengan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Apabila belum terdaftar, silakan daftar terlebih dahulu. Setelah muncul seperti ini, pilih jenis usaha yang akan dibuat atau yang dijalankan sesuai kondisi masing-masing. Contohnya, di sini saya memilih manufaktur. Setelah memilih jenis usaha, lengkapi data usaha Anda dan pastikan data yang memiliki tanda bintang telah terisi. Untuk sisanya itu opsional, terserah mau diisi atau tidak. Apabila semua data telah terisi dan apabila perusahaan kalian memiliki logo, silahkan dimasukkan. Setelah itu, pilih selanjutnya. Di sini, menu tampilannya akan berbeda pada periode awal transaksi. Silahkan input tahun dan tanggal periode awal transaksinya. Lalu, pilihlah usaha yang telah kita buat di awal. Setelah kita memilih usahanya, kita akan berada di menu beranda. Nah, yang pertama, masuk ke opsi data dan klik data saldo awal. Maka akan muncul seperti ini. Tekan tambah untuk memilih akun dan memasukkan saldo awalnya. Nah, di sini kami memasukkan saldo awalnya itu sebesar 10 juta. Setelah itu klik simpan. Setelah tersimpan, lakukan hal yang sama untuk akun-akun lainnya dengan cara klik lagi tambah untuk memilih akun dan pilih akun giro. Setelah itu, pilih bank. Karena di sini belum ada bank yang terdaftar, maka tekan tombol plus di kanan ini dan silakan input bank dan nomor rekening serta mata uangnya. Setelah akun giro selesai dibuat, klik simpan dan masukkan saldonya. Di sini kami memasukkan saldo sebesar 15 juta dan disimpan. Selanjutnya, masuk ke akun piutang usaha. Lalu, pilih pelanggan baru dengan cara tekan tambah di samping. Kemudian, input kontak person pelanggannya. Dan kalau sudah, masukkan jumlah piutang usaha dari pelanggan tersebut. Apabila semua data telah terisi, klik simpan lalu OK. Pilih pelanggan yang telah kita masukkan di awal tadi. Lalu masukkan saldonya. Di sini kami memasukkan saldo sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita simpan. Setelah semuanya selesai, klik OK. Lalu kita beralih ke data. Lalu klik data saldo awal. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Setelah itu kita pilih akun tetap, lalu kita masukkan akun peralatan. Maka kita akan diberikan menu untuk mengisi nama aset, kelompok, subkelompok, masa manfaat, dan nilai perolehan. Silahkan diisi sesuai keperluan usaha. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu dengan klik tambah. Setelah itu, kita masuk ke akun utang usaha dengan klik tombol tambah, dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama pemasok dengan cara klik tambah. Setelah itu, kita harus mengisi data-data pemasoknya. Nah, apabila kita sudah mengisi data pemasoknya, pilih nama pemasok yang telah dimasukkan tadi dan diisi saldo awalnya. Setelah semua data telah terisi, lalu kita klik simpan. Lalu kita pilih pemasok yang telah kita isi tadi, lalu masukkan saldo awal kita. Di sini kami memasukkan saldo sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita simpan. Setelah itu, lakukan hal yang serupa. Namun di sini kita akan memasukkan akun modal, yaitu pilih saldo awal dan setelah dipilih, masukkan jumlah modal awalnya. Di sini kami menggunakan saldo awal atau modal sebesar 25 juta rupiah dan disimpan. Dan yang terakhir yaitu adalah akun saldo laba. Tekan tambah, pilih saldo akun laba. Maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan saldo awalnya. Di sini saldo awalnya itu 10 juta rupiah. Lalu disimpan. Apabila semua data telah terinput, maka kita berpindah ke halaman laporan, lalu klik laporan posisi keuangan neraca. Setelah diklik, kita akan memasukkan periodenya. Contohnya di sini kami tahunnya yaitu tahun 2024, lalu bulannya itu adalah bulan Desember. Setelah itu klik tampilkan. Nah, setelah kita klik tampilkan tadi, maka data yang kita input sebelumnya itu akan muncul sebagai berikut, di mana contohnya ini adalah total aset kami yaitu sebesar 40 juta dengan kewajiban sebesar 5 juta dan modal sebesar 35 juta rupiah, di mana aset sama dengan kewajiban plus modal, yang artinya kewajiban sebesar 5 juta tadi ditambah dengan modal 35 juta, maka total asetnya adalah 40 juta. Data neraca ini adalah contoh yang terbalance. Setelah itu, kita akan melakukan penyetatan transaksi, yaitu pada menu penerimaan, klik modal, setelah itu klik modal uang, lalu akan muncul seperti ini. Mas, silakan masukkan jumlah modalnya. Di sini modal kami yaitu sebesar 5 juta rupiah dan tanggalnya kami di sini adalah tanggal 2 Januari tahun 2025. Setelah itu klik OK. Setelah memasukkan tanggal transaksi, di sini kami akan melakukan pembayaran secara tunai. Lalu klik simpan.
Setelah itu, di sini kami akan menambah transaksi karena kami akan menambah modal usaha, yaitu sebesar 15 juta. Namun di sini kami akan melakukan metode pembayaran dengan cara transfer. Apabila kita belum ada bank atau dompet elektronik, maka kita akan membuatnya terlebih dahulu. Contoh di sini kami menggunakan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Setelah itu, masukkan nomor rekening Anda dan pilih mata uangnya. Setelah memasukkan nomor rekening, lalu kita klik tabungan. Setelah itu kita simpan. Setelah tersimpan, otomatis ada pilihan bank di menu ini. Lalu klik bank yang telah kita buat tadi dan masukkan tanggal transaksinya. Apabila telah memasukkan tanggal transaksi, klik OK dan klik simpan. Setelah itu kita akan kembali ke menu. Setelah itu kita kembali lagi ke transaksi. Pada submenu pengeluaran, pilih beban. Setelah itu pilih beban umum dan administrasi. Selanjutnya masukkan jumlah beban dan klik tanggal transaksinya. Jangan lupa untuk diberikan catatan yang terdiri dari foto produk, iklan sosmed, dan influencer mikro. Setelah semua telah terinput, lalu klik simpan dan kita akan kembali lagi ke menu. Setelah itu, kita pilih beban DBR di muka. Lalu masukkan total beban. Di sini kami akan memasukkan yaitu beban sewa. Setelah itu, masukkan jumlah bebannya berapa. Setelah jumlah beban dimasukkan, masukkan sisa jangka waktunya dan pilih tanggal transaksi. Setelah tanggal transaksi telah dipilih, ubah metode pembayarannya yaitu menjadi metode giro dan masukkan bank BCA yang telah diinput di awal tadi. Setelah memasukkan bank, lalu klik simpan. Setelah itu kita akan kembali ke menu lagi. Setelah itu, kita kemudian kembali lagi ke transaksi. Pada submenu pengeluaran, klik pembelian bahan material. Setelah diklik, ada 3 pilihan, lalu kita pilih pembelian bahan material secara tunai. Setelah itu, silahkan masukkan pemasok dan masukkan metode pembayaran. Di sini ubah pembayaran ke metode transfer, lalu input banknya yaitu bank BRI. Setelah itu, masukkan tanggal transaksinya dan apabila sudah masukkan tanggal transaksinya, yaitu masukkan nama barang yang akan dibeli dengan cara klik tambah pada pojok kanan barang. Setelah itu kita akan diminta mengisi nama barang, kategori, satuan, dan harga barang yang ingin diinput.
Apabila sudah semua terinput, lalu kita klik simpan. Setelah itu lalu klik OK. Setelah itu klik kembali barang, dan barang yang sudah kita input otomatis muncul. Dan di sini Anda akan dikerahkan untuk mengisi total yang akan dibeli. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk semua barang dengan cara menginput satu persatu, dan semuanya akan otomatis muncul di bawahnya. Nah, ini adalah contoh beberapa barang yang telah kami input pada perusahaan kami. Setelah semuanya terinput, nanti di sini akan muncul total biayanya. Di sini total punya kami yaitu 326.000. Lalu kita simpan dan kita akan kembali lagi ke menu. Setelah itu kita balik pada menu. Nah, pada menu ini kita akan beralih ke data, yaitu kita klik data. Setelah itu kita pilih data barang jadi. Setelah itu klik tambah dan masukkan nama kategorinya sebagai barang jadi. Kemudian input nama produk atau barang jadi tersebut. Apabila sudah diinput, silakan masukkan satuan dan harga jual per satuan barang jadi tersebut. Setelah itu simpan dan klik OK. Setelahnya kita ke transaksi lagi. Di penerimaan ada penjualan, diklik. Setelah itu pilih tanggal transaksinya. Setelah memilih tanggal transaksi, klik OK. Lalu kita pilih pelanggannya, yaitu pelanggan yang telah kita input di awal. Setelah itu ubah metode pembayarannya menjadi transfer. Lalu pilih bank yang sudah diinput di awal. Setelah itu masukkan barang manufaktur dan jumlah yang dijual itu berapa. Setelah dimasukkan, klik simpan. Setelah itu klik simpan dan kita akan kembali lagi ke menu. Setelah itu kita klik transaksi, lalu klik beban dan pilih beban listrik. Setelah itu masukkan total beban dan tanggal transaksinya, kemudian disimpan. Setelah semua disimpan, lalu kita kembali lagi ke menu. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk beban selanjutnya. Klik beban dan di menu pengeluaran. Setelah itu kita ke beban air dan bayar secara tunai sesuai nilai yang Anda masukkan kepada opsi nilai. Setelah diinput, kita klik simpan dan kita akan kembali ke menu lagi. Untuk beban selanjutnya, lakukan hal sama, yaitu klik beban pada menu pengeluaran, pilih beban tenaga kerja, dan masukkan nilai keseluruhan dan tanggal transaksinya. Setelah itu, ubah metode pembayarannya menjadi transfer melalui Bank BRI. Dan jangan lupa untuk menambah catatan untuk total upah berapa tenaga kerjanya. Selanjutnya, di menu transaksi, pada submenu pengeluaran, klik penarikan modal. Lalu, masukkan nilai yang akan ditarik. Setelah itu, pilih transfer sebagai metode pembayarannya, dan jangan lupa untuk mengubah tanggal transaksinya. Setelah tanggal transaksi diubah, klik simpan.
Selanjutnya kita ke transaksi lagi, pada submenu pengeluaran, klik kewajiban, pilih pelunasan pembelian secara kredit. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi data pelunasan utang pemasok. Caranya yaitu isi nama pemasok dan jumlah yang akan dibayar. Setelah itu pilih metode pembayarannya dan jangan lupa untuk mengubah tanggal transaksi dengan memberi catatan bayar utang usaha pada paling bawah. Setelah semuanya terinput, lalu kita bisa klik simpan. Setelah itu kita kemudian kembali ke menu transaksi. Lalu pada submenu pembelian, klik penjualan, lalu kemudian pilih pembayaran utang dari pelanggan. Masukkan nama pelanggan dan jumlah yang dibayar dan ubah metode pembayaran ke giro dengan klik bank BCA sebelumnya. Setelah itu, ubah tanggal transaksi dan masukkan catatan di bawah yaitu terima piutang. Kemudian kembali ke transaksi lagi, klik menu stok opname barang pada submenu pengeluaran, masukkan nama barang apa saja yang masih memiliki stok dengan mengisi nama barang, tanggal transaksi, stok lama, stok baru. Maka selisihnya akan otomatis muncul. Lakukan hal yang sama pada barang-barang lainnya. Setelah semuanya terinput, kita bisa melihat laporannya dengan cara klik laporan. Setelah itu, klik laporan apa saja yang dilihat. Contohnya di sini kami akan melihat laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu pilih periodenya tahun 2025, bulannya bulan Januari, lalu tampilkan. Nah, maka di sini akan muncul dan dapat diekspor ke PDF atau Excel untuk dilihat lebih lengkap. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk melihat yang lainnya. Nah, ini contoh laporan yang telah diekspor ke PDF dan bisa dilihat. Apabila ingin melihat laporan lainnya, silakan lakukan hal yang serupa seperti sebelumnya.
semua telah selesai, kita bisa melihat ringkasannya di beranda. Di sini semua tertera, kita bisa melihat informasi penjualan, stok barang, beban sewa, atau apapun itu, semua informasinya berada di beranda ini. Di sini juga kita bisa dapat beban utang, adapun seperti rincian utang usaha atau rincian utang bank.